dan Indonesia. Saya Regina Alexandra. Saya Fitri. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang kami, visi misi, testimoni, penjualan, produk kami, scroll naik. Kami akan menjelaskan tentang kami, visi misi, pelayanan, testimoni, produk, alat dan bahan, tutorial pembuatan produk, serta hasil dari penjualan kami. Kami dari Kusgosdiki yang selalu mengutamakan pelanggan, rasa, dan porsi. Perkenalkan Ibu Bapak, sebelumnya kami dari Kusgosdiki yang memproduksi minuman dengan jenis sticky milk yang dapat dinikmati semua orang. Kami mempunyai 3 varian rasa. Yang pertama yaitu coklat, taro, dan matcha dengan varian mint. Jenis minuman ini yang biasa kami pilih berdasarkan dengan cara dan bahan pembuatannya yang cukup simpel dan pastinya enak. Dan minuman ini dijual di berbagai tempat yang membuktikan bahwa minuman ini memiliki daya tarik khas untuk semua orang. Dan saya akan menjelaskan visi dan misi dari KUS kami. Visi kami yaitu menjadi destinasi utama untuk pengalaman minuman yang memikat dan tidak terlupakan. Misi kami yaitu memberikan minuman berkualitas tinggi. Kami berkomitmen untuk menyajikan minuman lezat yang terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi, dipersiapkan dengan cermat oleh KUS kami. Kedua, kami tetap memberikan pelayanan prima, yaitu kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang ramah, efisien, dan profesional kepada setiap tamu kami, sehingga setiap kunjungan menjadi pengalaman yang menyenangkan dan berkesan. Kami juga menyiapkan 2 metode pelayanan. Pertama, pelayanan secara langsung. Kita dapat melakukan pelayanan secara tatap muka dengan pelanggan ataupun masyarakat. Dan dapat menjalin komunikasi yang lebih dekat dengan personil serta dapat memberikan respon dan solusi secara cepat. Yang kedua, pelayanan secara media sosial. Pelayanan secara media sosial kita dapat menjangkau lebih banyak orang dengan lebih mudah dan lebih cepat, serta kita menyediakan informasi secara online dan juga dapat membiarkan pelanggan untuk memberikan pertanyaan ataupun saran secara cepat. Berikut adalah contoh dari testimoni produk kami. Selanjutnya ada produk kami dengan varian matcha, taro, dan juga coklat. Saya akan menunjukkan alat dan bahan yang kami gunakan untuk pembuatan sticky milk. Yang pertama adalah alat yang kami gunakan adalah wadah tempat bibir atau gelas ataupun cangkir. Yang kedua adalah sendok atau pengaduk, dan yang ketiga adalah wadah mengaduk. Lalu kami juga mempunyai bahan yang kami pilih, yaitu yang pertama ada bubuk coklat, matcha atau taro yang digunakan 1 bungkus per porsi. Lalu yang kedua susu putih cair, dan yang ketiga susu kental manis sebanyak 3 sendok makan, dan yang keempat adalah air hangat 1 sendok makan, dan yang terakhir adalah es batu. Adapun saya akan menjelaskan tutorial cara pembuatan sticky milk. Yang pertama, siapkan wadah untuk mengaduk. Kedua, masukkan bubuk coklat, matcha, taro ke dalam wadah yang berbeda. Yang ketiga, tambahkan 1 sendok makan air hangat, lalu aduk hingga bubuk larut sempurna. Yang keempat, masukkan 3 sendok makan susu kental manis dan susu putih cair secukupnya. 5. Aduk rata hingga semua bahan tercampur dan mengental. Keenam, tambahkan es batu ke dalam gelas saji. Dan langkah terakhir, tuangkan campuran sticky milk ke atas es batu. Makan, sajikan, dan nikmati sticky milk segar dan manis. Saya akan membacakan total penjualan kami dari bulan Juni sampai Oktober tahun 2020. Dengan total penghasilan sebanyak Rp6.697.000. Demikian presentasi kami mengenai fokus usaha kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Apabila ada pertanyaan
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Sehat. senyum semuanya, semuanya sehat. Pertama saya berikan apresiasi kepada KUS 2, KUS Tiki ya, yang telah mempresentasikan dengan bagus. Alhamdulillah juga sudah mendekati baju-baju udah seragam mendekati. Lalu udah mendekati sempurna. Ini kelihatannya ada dua ya, yang berbeda. Ya itu berarti harus ada kerjasama itu, bajunya, penampilannya itu harus samakan, nanti kan harus ada kerjasama. Dan secara prestasi tadi udah bagus, sudah saling kasih semuanya. Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah produk unggulan tadi apa? Gigi. Ya, ada berapa rasa tadi? 3. Dari 3 rasa itu ini kelihatannya belum dijual di Smart DT kan? Sudah pernah karena kombinasi kemarin itu. Ya nanti setelah kegiatan ini ya diisi sana beberapa hari kosong ya. Ya kalian juga bisa bersaing dengan koperasi, tidak apa-apa, yang penting koperasi belum atau produk itu belum jual. Yang penting itu semua adalah hasil produk dari kalian, bukan produk dari luar dan kalian beli dan kalian jual. Jadi hasil produk kalian itu adalah pesan dari ketua koperasi. Boleh jual tadi itu jual, yang penting adalah hasil dari produk kalian. Ini pesannya. Berarti kan itu boleh, walaupun tidak ada juga. Ya, nah, itu. Yang kedua adalah tadi secara visi adalah menjamin kualitas minuman. Ini kira-kira bisa menjamin tidak kalian kualitas minuman, rasanya, kemudian mungkin takarannya, kemudian juga packagingnya. Kelihatannya packagingnya itu belum ada loh. Dikasih lah stiker di situ. Itu masih slow-slow, ada kekosongan gitu. Ya, mungkin untuk ke depan itu harus ada sendiri. Ya, itu KUS kalian itu, KUS Tiki itu udah ada di situ mungkin juga ya. Nah, itu lebih bagus gitu. Hanya sarana dia juga itu perlu itu. Ya nanti kalau apalagi dijual di luar secara online ya, sehingga akan mengenal namanya itu, kalau itu rasanya enak dan berkualitas juga ya, tidak bahan-bahannya itu tidak apa istilahnya itu mengandung zat-zat yang dilarang. Itu bagus-bagus saja ya, kalau tidak mengandung itu pasti banyak orang yang beli ya. Kemudian proses pembuatannya itu kalau kalian buat bukan satu apa itu iglo ya, iglo itu proses pembuatannya berapa jam? Jadi kalian buat baru satu kali ya, baru satu kali praktek, kalau 2 kali ini jadi prakteknya. Nah, misalkan ini 3 ini kalian membuat itu berapa menit? Ini tidak terlalu lama sih Bapak, karena cuma proporsi yang satu bungkus itu cuma sekitar 10 sampai 15 menit sampai ini kan, karena harus dibekukan terlebih dahulu. Kemudian pemasarannya ini, ya, pemasarannya itu kan belum menjangkau yaitu luar ya, siswa luar, dan di sini pun masih terbatas, baru satu kali saja, ya kan? Maka mohon ditingkatkan pemasarannya, nanti akan diatur ya Bu ya, penjualan ini yang pada bidang snacknya, ini bidang makanan besarnya, ada bidang minuman. Nah, kemudian kenapa tidak juga tadi saya tanya di yang satunya itu satu, ini kan pas minuman ya, selain yaitu susu, milk ya, dan terusnya sticky milk itu, kenapa enggak juga kopi? Karena tidak semuanya juga suka susu gitu kan, bahkan ada yang minum susu itu alergi juga, itu ada gitu kan. Nah, juga bervariasi.
kan besok itu mungkin ada kopinya juga gitu. Ya. Ya. Insya Allah nanti Pak Mur juga ikut beli. Ya, ya gitu. Itu aja saya kira dari Pak Mur ya. Mohon tingkatkan yaitu produknya, penjualannya, dan tingkatkan pemasarannya. Dan nanti kalau udah lulus ya saya akan lihat ya lulus SMA apakah kalian melanjutkan ke perguruan tinggi atau jadi wirausaha. Ya, nanti lapor ke Bu Oda, kemudian Bu Oda nanti bisa memberikan informasi kepada Pak Mur. Pak Mur, alhamdulillah si A sampai yang namanya misalkan siapa? Kita udah punya yaitu kafe sendiri, ya seperti itu. Ya, kita itu artinya sangat bahagia kalau kalian bisa mandiri, gitu, punya omset sendiri dan terusnya ke depan seperti itu ya. Karena artinya Pak Mur itu berjuang untuk program dual track ini juga tidak sia-sia. Ya. Saya berjuang tuh mungkin 1 tahun lebih untuk mendapatkan program dari Dinas Pendidikan Provinsi itu dual track. Alhamdulillah sekarang saya tidak khawatir ada fasilitator BK, insyaallah udah oke lah ya. Ya, karena Pak Sultan itu banyak kegiatan sehingga tidak fokus. Kalau BK kalian fokus dan trenernya sekarang udah semuanya saya katakan trener kecantikan dapat Bu ya. Insyaallah untuk ke depan lebih berjalan lebih bagus lagi. Terutama Dato Buka saya berikan apresiasi yang setingginya sudah luar biasa ya, karya dan produk-produk baik makanan maupun minuman. Oke, saya kira itu aja. Makasih, saya kembalikan ke Bu Kak. Oke, baik. Sedikit pertanyaan dan juga saran dari Ibu ya. Nah, ini kan berkaitan sama tadi katanya bilang bahannya adalah satu aset kayak gitu ya. Berarti kan ini apa produk apakah sebelumnya itu produknya memang sudah ada baru di apa di mix and ini ya di mix dan diracik seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah ada bagaimana nanti untuk ini kedepannya ya, karena kan biasanya kalau misalkan minuman dia punya sendiri gitu loh racikannya seperti itu ya, racikan yang ini. Nah itu sih kalau misalkan belum atau misalkan menggunakan produk yang sudah ada, nanti gimana kalian caranya mengembangkan ya, karena dia menciptakan kreat atau mengembangkan produk kalian lebih baik lagi ke depannya, karena memang kan ini sustain ya. Jadi kalau misalkan minuman itu mungkin ketemu orang penasaran gitu ya, tetapi kan kita nggak cuma mengandalkan rasa penasaran orang seperti itu, tetapi juga apa kemauan dia untuk membeli terus menerus seperti itu, agar nanti usaha kalian itu bisa berkembang dan juga sustain atau bisa bertahan seperti itu. Itu sih boleh dijawab tidak? Untuk pengembangan dari program kami ada rencana sih buat nambahin topping ya, topping dan juga packaging yang seperti batu bara yang kita bakal kembangkan lagi seperti itu buat Christmasnya. Atau bahan dasarnya yang tadi saya itu kemungkinan kita akan apa ya, selain menggunakan sasetan itu Bu, jadi kita juga bakal mencari yang lebih ya intinya diracik sendiri. Iya, diracik sendiri. Nah itu sih yang menjadi ini kan, karena pasti banyak tantangannya, karena banyak sekali menjamu seperti itu ya, kayak minuman ya. Kalau dulu beberapa tahun lalu boba-boba, sekarang yoki gitu kan, nanti kan akan berubah sepanjang ini perkembangan dan juga trennya itu. Maka dari itu kalian memang harus ikhlas, masih ada sekitar 2 bulan seperti itu ya, masih bisa memanfaatkan ini ya bantuan-bantuan dari provinsi ya. Jadi alat-alat yang ada masih bisa digunakan. Harapannya sih tadi seperti yang Om bilang akan ada produk-produk baru lagi yang muncul dan bisa meningkatkan keterampilan kalian ya dalam penggunaan atau di dalam merencanakan suatu usaha, dan nanti kalian bisa lebih baik lagi ya usaha-usahanya. Mungkin sedikit saran dan masukan dari Bu Rodatul ya agar lebih maksimal.
Silakan. Sebelum produk saya pasti kan bisa cicipin. Masing-masing terserah Coklat. bapaknya mau. Ya, karena kan untuk memberikan nilai kualitas hasil kerja. Nah, kualitas hasil kerja kayak apa? Kalau udah dicicipin. Ya sudah. Iya, kita serahkan di surat. Kayak itu hanya ingin menanyakan apa rencana usaha kalian ke depan setelah nanti kalian udah lulus dari SMA di Balikpapan, ataupun nanti misalnya kalian sudah lulus atau sudah menjadi alumni dari Dualtech, kira-kira ke depannya kalian nanti seperti apa, misalnya kayak rencana usaha kalian seperti apa, apakah nanti kalian mau lanjut atau tidak, karena kan mungkin kan nanti di hari Selasa kan kalian sudah terakhir nih mengikuti ujian tertulis. Insya Allah setelah itu kalian akan menerima sebuah sertifikat dan dimana nanti kalian akan dinyatakan sebagai alumni Dualtech. Setelah itu apa sih yang kalian akan lakukan terhadap Dualtech Akademi? Baik Ibu, sebelumnya udah berapa bulan yang lalu saya, Larista, sama Regina juga punya kepikiran nih, kalau misalnya udah di sini lagi, udah nggak sekolah di sini, kita keluar, kita tuh pengen buka kayak kafe gitu sih Bu. Oke, itu kalau udah lulus ya. Tapi Iya. kalau misalnya masih di kelas 12, apa yang akan kalian lakukan nih? Apakah kalian udah stop, udah selesai aja, kita nggak usah lanjut lagi, atau misalnya kalian nanti akan membantu adik-adik kalian nanti yang misalnya ikut di Dualtech Akademi? Bisa dijawab Ibu mungkin nanti dari kelas 11, kalau di 12, dari 11 ke 12 nanti kita akan membantu adik-adik untuk lebih fokus ke apa yang mereka mau. Jadi mungkin kita bisa bantu sedikit-sedikit tentang yang mereka akan tuju. Kalau misalnya untuk melanjutkan usaha kita bebas mungkin kebanyakan kita juga pasti fokusnya ke PKH atau tugas-tugas dari ibu, jadi mungkin kita doang tetap untuk melanjutkan dunia usaha, jadi mungkin kita bakal membantu adik-adik selanjutnya. Nambahkan ya, tadi saya bilang. Kalian lebih baik menurut saya gulanya itu sudah dalam bentuk cair. Kelihatannya gulanya tadi masih dalam artinya masih pasir ya. Nah, kalau pasir dimasukkan di air, artinya di milk susu yang dingin, itu lama ya. Menurut saya itu loh. Sehingga rasanya itu tidak langsung menyatu. Nah, menurut saya sih masukan itu menurut saya gulanya dicairkan dulu aja. Nanti dicembang. Menurut saya kan gitu. Masih kasar gulanya tadi. Ya. Ada ya? Kayak butir-butir gitu, rasa gula. Itu. Iya. Bukan gula. Bukan. Kayak kasar-kasar gitu. Agak lama tapi ya. Oh ya itu proses itunya. Oke ya. Dan Oke, baik, itu saja saran dan juga pertanyaan. rasanya udah enak rasanya.